Hidup akan terasa sangat damai jika dakwah agama itu penuh dengan humor seperti ini, saling menghormati, namun maknanya sangat mendalam. Dakwah itu tidak harus teriak-teriak hingga saling hujat bahkan gebrak-gebrak meja. Tak jarang sesama umat beragama, ada yang saling jotos. Untuk apa? Bukankah diskusi seperti ini itu indah? Bercanda. Biasa aja Bang Nandar, Loh. biasa aja. Bercanda. Nanti akan kutanya lagi. Tadi kisah para rasul 9 ayat 7. Perhatikan baik-baik ayatnya. Ya. Oke. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Ya toh? Ya. Dari abang tadi bertanya tadi 22 ayat Ke? 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia. Mereka mendengar suara. Dor. Dor, terimalah kebenaran. Dor. Bercanda. Biasa. Paduan suara di sekolah-sekolah sangat terbantu dengan kehadiran siswa dan guru dari gereja-gereja yang selalu menyanyi dengan paduan suara yang merdu. Itulah peribadatan di gereja. Saat lagu-lagu daerah dibawakan umat muslim dengan pola seperti itu, semua orang senang dan menghibur lintas agama. Dakwah agama itu sesungguhnya seni bergaul yang indah. Kristen modern banyak berdakwah lewat lagu-lagu gereja dan paduan suara. Semua umat manusia ciptaan Allah sangat suka keindahan dan sangat suka senda gurau yang bermakna. Mari kita dengarkan diskusi kelas tinggi sebagai berikut. Sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita kalau- mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya kalau kan? nolong Yesus supaya nggak disalib nggak ditebus dong dosanya? Kalau nanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Mari kita kaji kekerasan di Palestina yang tiada henti. Beginilah salah satu contoh lain umat Islam berdakwah melalui kajian-kajian menuju ilmu akhirat. Ariel Sharon salah satu manusia paling keji membantai orang Palestina. Di akhir hayatnya Ariel Sharon mengalami syakaratul maut yang sangat panjang. Namun dunia tidak tahu kalau yang beraktivitas di Israel itu adalah manusia tiruan. Karena Ariel Sharon dalam keadaan berbaring antara hidup dan mati. 1928 dan meninggal mengenaskan pada tahun 2014 di Tel Aviv, Palestina. Di dalam lingkup kehidupan keluarganya, Ariel Sharon sudah didoktrin sedari kecil oleh keluarganya untuk mendukung gerakan Zionisme. Ada yang menarik dari kisah kematian Ariel Sharon ini, teman-teman. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan dia di akhir penghujung hidupnya. Dakwah agama itu indah jika semua orang paham tentang hidayah. Jangan meniru kaum Zionis yang banyak membantai umat Islam dan Kristen di Gaza, Palestina. Karena apa? Karena ambisi yang berlebihan. Nilai lebih dari kaum Zionis, diantaranya dalam bidang sains, perbankan, dan ilmu perdagangan. Mungkin hal ini jadi anugerah bagi semua umat manusia agar memilah-milah antara kebaikan dan keburukan secara menyeluruh. Orang Israel itu tidak semuanya kaum Zionis, bukan? Kita harus benci penjajahan kaum Zionis, dan kita patut meniru cara orang Israel merebut hati umat manusia lewat sains, lewat pendidikan, lewat perdagangan, dan teknologi. Bagaimana cara menirunya?
Tentu saja, bagi pemula tidaklah mudah, kita uji coba dulu di Jalan Cagak, Suban, sebagai berikut. Taman Siliwangi. Ini kan? Tapi nanti jika kita sulap menjadi pemandangan yang indah seperti ini, apalagi kalau ada investor membuka rumah makan di atas pesawat terbang, Boeing misalkan, pesawat terbang yang besar itu, kita bikin berjejer, wah alangkah indahnya bukan? Nah, bagaimana dengan nasib masyarakat yang jualan di sana saat ini? Kegiatan ini justru karena untuk kepentingan masyarakat umum, terutama yang berjualan di lokasi tersebut. Supaya ada kepastian, ada ketenangan, ada kenyamanan dalam bekerja sehari-hari. Kita semua tahu kejamnya penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Seperti kejamnya Ariel Sharon dengan kolega kaum Zionisnya. Apa yang terjadi di akhir hayatnya? Begitu dirahasiakan kaum Zionis. Karena Ariel Sharon saat sekarang, kaum Zionis menjelmakan tokoh yang mirip 5 dengan tahun. dia. Kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon. Saat akan ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus seperti ini, Shlomo Sejev, dokter senior yang merawatnya mengatakan, kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di atas usia 90 tahun. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dengan keadaannya yang seperti ini hingga lewat usianya di atas 90 tahun. Mari kita dengarkan kembali lagu daerah berikut ini yang menyatu lintas agama dan keyakinan. Semua hanyut dalam satu ikatan tanpa memikirkan suku, ras dan agama. Begitu indah cerminan sebuah harmoni kehidupan yang mendekati kesempurnaan. Berikut ini, kita bahas orang Belanda yang ada di Indonesia, seperti dalam video ini. Dia adalah keturunan Tuan Hofland yang punya kebun teh, yang kini digarap TPN. Hartanya takkan habis oleh 7 turunan. Kini hartanya di Bank Swiss tak bisa cair, lahan yang ada di Indonesia rata-rata terlantar. Bapak Ian Alfian merelakan lahan warisannya jadi tempat pendidikan dan sosial sambil menunggu proses. Mengapa? Karena dia adalah pendidik yang banyak melahirkan para atlet. Hidupnya mengabdi pada dunia pendidikan di Indonesia. Ini adalah pilihan hidupnya. Maka admin bersama keturunan Tuan Hofland dan Pademangan Batu Sirep membentuk satu ikatan bersana untuk kepentingan sosial. Kita ketahui orang Belanda yang berjasa itu juga banyak, seperti Eduard Dewes Dekker dan Tuan Hofland yang membuat Subang sejahtera. Masyarakat umum terutama yang berjualan di lokasi tersebut. Supaya ada kepastian, ada ketenangan, ada kenyamanan dalam bekerja sehari-hari. Banyak kepada Ibu yang telah datang ke sini dan berencana membangun taman fasilitas umum, Taman Siliwangi, bekerja sama dengan Koramil 3B 0512. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya pemerintah Kecamatan Jaga mendukung semua program yang baik buat masyarakat dan pada prosesnya ditempuh proses sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Semoga kita selalu sehat semua dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih Bapak. Siapa yang tidak merasa bangga jika sekitar area Patung Nanas Jalan Cagak tampak indah seperti ini? Walaupun ini baru gambar desain, coba bandingkan dengan realita gambar yang ada di sana saat ini. Nah, seperti ini kan? Tapi nanti jika kita sulap menjadi pemandangan yang indah seperti ini, apalagi kalau ada investor membuka rumah makan di atas pesawat terbang, Boeing misalkan, pesawat terbang yang besar itu, kita bikin berjejer, wah alangkah indahnya bukan? Nah, bagaimana dengan nasib masyarakat yang jualan di sana saat ini? Kegiatan ini justru karena untuk kepentingan masyarakat umum, terutama yang berjualan di lokasi tersebut.
supaya ada kepastian, ada ketenangan, ada kenyamanan dalam bekerja sehari-hari. Tidak ada rasa panik, takut diusir, takut ada tibum atau ketertiban umum, dibongkar paksa, sampai banyak pedagang yang menangis. Itu di dunia lain ya, di tempat lain. Kita ingin harmoni, supaya orang kerja itu adem, tenang, salat juga khusyuk. Ini yang dimaksud. Tapi itu kok gambarnya kok indah sekali, itu kayaknya biayanya mahal. Nah, saya mengusulkan kepada panitia yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan kemampuan para pedagang. Yang mampu atapnya mempergunakan jerami, ya pakai jerami. Yang atapnya mempergunakan injuk, ya injuk. Seperti halnya rumah-rumah tradisional, begitu. Untuk berdialog, justru harus lebih murah dan lebih unik. Orang berbondong-bondong ke Baduy yang atap rumahnya tidak pakai genting tapi pakai jerami. Kenapa tidak? Di sana juga atapnya pakai jerami. Kan indah, lebih murah, tidak usah beli. Itu usulan saya. Orang pergi ke Papua, atapnya ternyata mempergunakan injuk yang hitam itu. Bentuknya juga seperti bangunan Papua itu kayak telur ya, begitu. Itu kan indah. Kita di daerah Sunda memiliki kekhasan bentuk bangunan seperti ini, itu adalah ciri khas Sunda. Adapun tiangnya, Pak, bagaimana kalau tiangnya saya kan tidak mampu mempergunakan kayu seperti itu. Bagaimana kalau pakai bambu, begitu. Itu harus dibicarakan. Kita dari hati ke hati berbicara. Tiang bambu gombong kan besar, indah. Aduh Pak, rumah saya itu banyak sekali bambu-bambu kecil Pak, tidak ada bambu gombong, katanya. Mungkin ada yang bilang begitu. Ya enggak apa-apa, tapi bambu yang kecil-kecil itu disusun. Misalkan 5 biji satu tiang, 5 biji satu tiang. Bambu yang kecil menjadi besar. Secara keseluruhan bentuknya sama, tingginya sama. Atapnya pakai injuk boleh, atapnya pakai jerami boleh. Hanya bentuknya saja bangunan khas Sunda. Ini usulan saya kepada panitia yang terpilih nanti. Seperti itu. Jadi bicara dari hati ke hati dengan mereka yang sekarang sudah berjualan di situ. Pak, bagaimana ini, sayang sekali. Kan ini kita sudah membeli dinding dari triplek, kemudian membeli pagar. Itu semua dimanfaatkan, digunakan kembali, tidak dibuang. Bagaimana penataannya? Hanya bentuknya seperti tadi. Sekali lagi, tidak ada paksaan. Di sini kita hidup bersama untuk kesejahteraan bersama, bicara dari hati ke hati. Demikian barangkali sebagai usulan saya kepada panitia yang terpilih ya. Mudah-mudahan masyarakat dibikin nyaman, dibikin aman. Masyarakat jualan itu karena butuh. Dia itu ingin perutnya diisi. Tidak usah pakai BLT. Buat aja lapangan pekerjaan di situ. Jadi yang sekarang jualan-jualan yang berjejer seperti ini tidak boleh dilarang, tapi berilah fasilitas. Silahkan buat, tapi gambarnya harus seperti ini. Nah, ini bangunannya seperti ini. Waduh, mahal ya. Kalau sekarang kan bangunnya bisa pakai bambu, kemudian atapnya juga pakai kardus bekas, begitu kan? Nah, kalau begitu bekerja sama bisa dengan koperasi atau satu kapling itu kan ukuran 6 kali 6 meter. Nah, seperti ini.
Nah, bisa saja ini 6 kali 6 itu kan besar, bisa untuk 3 orang atau 2 orang. Terserah kemampuannya. Yang jelas bikin gambar bangunannya itu seperti sesuai dengan gambar ini. Kalau semua bangunannya sama ukurannya, bentuknya, ditata, dan jangan berdempetan, harus ada jarak. Semuanya sama, jaraknya dari bangunan ke bangunan itu 3 meter misalkan. Jadi bangunan ke bangunan ada jarak sehingga orang bisa masuk ke dalam lokasi. Sebab tahap awal kita hanya 1 hektar saja di segitiga ini. Tapi Pak, bagaimana yang punya lahan kan Mr. Hope. Baiklah, kita wawancara dulu bagaimana pendapat anak atau keluarga dari Mr. Hopland sebagai berikut. Ya, kalau masalah side plan atau dena itu dulu juga sudah ada, Pak. Bagus itu, Pak. Dari ITB. Bahkan dia dipercaya untuk side plan di Abu Dhabi. Oh. Ya. Itu yang di Abu Dhabi itu dia perancangnya itu. Oh, iya. Saudi Arabia. Nah, itu. Jadi diusulkan untuk pembangunan lapak-lapak yang ada di lokasi patung nanas Jalan Cagak kini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pemilik warung yang mampu membuatnya dari kayu-kayu, dari bambu-bambu, atapnya dari jerami, tetapi desainnya harus sesuai dengan yang ada di gambar karena kita kan budaya Sunda ya. Jadi mumpung di lokasi sedang membangun, maka sebaiknya diberikan bentuk gambarnya yang sudah ada, sesuaikan saja dengan kemampuan para pedagang ya, hanya bentuk wujud dan ukurannya seperti yang tertera di gambar itu. Ini adalah tahap pertama, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi nanti ke depannya, tahun kedua, tahun ketiga, bagi investor yang ingin memasang pesawat terbang Boeing bekas misalkan di angkasa atau di beberapa lokasi di situ diperkenankan, tapi tidak boleh mengusir pedagang-pedagang yang sudah lama berada di lokasi ini. Tetap mereka diberi fasilitas. Bahkan bila perlu, mereka juga berhak mengisi Boeing yang ada di atas itu. Jadi pesawat-pesawat itu juga dikasih lapak-lapak sesuai dengan kemampuan mereka. Tagar Subang Hijau dengan cara menanami buah pinang di sekitar lokasi kantin atau lapak-lapak itu yang tidak ada tanamannya ditanami dengan buah pinang, dan pinang itulah nanti yang akan kita panen bersama-sama. Maksud saya itu, jadi nanti selama dalam proses kepemilikan nanti ternyata selesai ya mangga. Ini mah intinya mah saya ingin mengubah itu tampilan yang ada sekarang ini. Jangan, mumpung mereka masih membangun sekarang ini belum ditempatin, baru bikin genting, baru bikin dinding gitu loh. Maksud saya itu mau saya tata seperti gambar yang itu. Tetap perjuangan panitia untuk bisa menjembatani pemilik perfonding dengan masyarakat ini tidak mudah. Apalagi mempertemukan dengan berbagai pihak. Datang langsung bangun, sekarang berantakan, Bayan. Ya udah silakan coba. Yang jelas mah sekarang jangan semua orang langsung bangun. Ini hanya salah satu upaya meyakinkan pemilik surat perfonding. Masih banyak lobi yang harus dilakukan. Semoga semua orang memahami kondisi rumit ini. Semoga para pedagang, para sopir, dan warga sekitar lokasi bisa menonton video ini agar proyek ini bisa berjalan lancar. Jadi ini saya ingin membuat percontohan nasional. Kalau Demikianlah wawancara dengan pemilik surat prefonding keturunan Tuan Hofland yang tinggal di Indonesia. ini nata hanya 2 hektar kok saya mintanya. Ini aja temukan dengan saya bahwa saya dengan Pak Ian itu, dan saya mah tidak ingin memiliki lahan, enggak. Saya Ya, nanti saya orangnya saya kasih tahu ya. Oke. Dia sebagai lawyer. Oke, siap lah. Siapa namanya? Alhamdulillah perjuangan tampaknya memberikan titik terang. Dulu mah ada masih komunikasi dengan saya. Tapi
3 tahun yang lalu itu, 3-4 tahun yang lalu. Tampaknya lokasi yang sudah ditunjuk atau ditentukan oleh panitia ini pun sudah disetujui oleh keluarga Hopland. Selagi untuk kesejahteraan bersama, kata keturunan dari Tuan Hopland atau Bloemestein, jelas dia sangat senang asal warga juga senang. Begitulah kira-kira. Ini menurut keturunan Tuan Hopland semuanya sudah silahkan dengan catatan banyak persyaratan-persyaratan. Tapi Pak, ternyata ini menurut buku yang ditulis oleh Jentenbrink tentang Preanger, bahwa Batu Sirap itu tuan tanahnya adalah Rangga Martayuda dari Kerajaan Pajajaran. Iya, Raden Rangga Martayuda itu adalah kerjasama di situ di Tugu yang ada di Bukanagara tertulis tuan tanah bekerja sama dengan Tuan Hopland. Yang punya surat adalah keluarga Tuan Hopland, yaitu Perponding itu. Di situ tertulis, ternyata di buku Jentenbrink juga ditulis di situ bahwa tuan tanahnya adalah Raden Rangga Martayuda. Nah, keluarganya sudah bergabung dengan kita. Jadi masyarakat nanti yang ingin bergabung mensejahterakan rakyat sekitar, silahkan atau ke penitia ini, sebab keluarga Eyang Rangga dan Tuan Hopland berada di dalam organisasi ini. Hendaknya masyarakat memahami kondisi ini. Karena apa? Karena keturunan Pajajaran, keturunan Sumedang Larang, keturunan Tuan Hopland atau Bloemestein, dan pemerintahan setempat tentu saja memerlukan lobi-lobi dan orang-orang yang berada di lapangan hendaknya memahami kondisi ini. Rezeki itu datangnya dari Allah. Kita bekerja saja seperti membuat gambar seperti ini kan tidak ada anggarannya. Duit dari mana? Ya, tapi kalau sudah dibuat gambar sebagus ini, desain seperti ini, datang ke Camat Cisalak, datang ke Camat Jalan Cagak, datang ke keluarga Hopland, datang ke keluarga Eyang Rangga Martayuda, kita mengumpulkan babinsa dan lain sebagainya, semuanya itu kan silaturahmi. Maka lahir seperti ini. Nah, bagi rakyat di sekitar yang sekarang sudah jualan di lokasi itu, kerja keras seperti ini kan tentu memerlukan pikiran, memerlukan perjuangan, tinggal mendukung saja. Silahkan ikuti aturannya, membangun bangunan seperti ini, tata letaknya, jaraknya 3 meter, 3 meter, 3 meter, bangunannya 6 kali 6, dan berkembang nanti 1 hektar sampai 3 hektar, mungkin nanti sekitarnya tetap mengacu kepada program Tagar Subang Hijau. Jangan sampai kebun tehnya hilang ya. Nah, tapi kebun teh ini kita rawat bekerja sama dengan PTPN walaupun kontraknya sudah habis. Dan kita lebih enak karena semua pihak gabung begitu. Bagi investor silahkan datang, tulis di ruang komen. Dan karena suasana pilkada pada saat ini, maka saya juga harus mengklarifikasi bahwa kegiatan ini benar-benar kegiatan sosial. Tanpa embel-embel ingin jadi ini dan ingin jadi itu. Masyarakat senang saja, sangat bahagia. Secara pribadi mengusulkan kepada panitia yang terpilih nanti hendaknya mengayomi masyarakat yang ada di sekitar yang sekarang sudah berjualan. Itulah yang diutamakan. Jangan ditambah dengan pedagang baru terlebih dahulu. Utamakan dulu yang sekarang sudah berjalan. Barulah nanti kalau ada warga sekitar yang ingin berdagang, ya harus daftar kepada panitia. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran supaya tampak adil dan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya warga Subang.